Bu Popi ngerasa kayaknya nih kalau aku ninggalin dalam kondisi dia Kasihan. lagi terpuruk, kasihan juga. Kalau perlu udah sukses deh gitu ya, itu Nah, lebih enak kali lebih ya gitu enak ya gitu kan. loh. Jabatan jangan mengubah karakter kita katanya. Wow, oke. Termasuk persahabatan kita jangan diganggu karena hanya jabatan. Eh, tahanan politik kan saat itu kan dianggap seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Aditya Gumai. Dan kali ini podcast saya menghadirkan narasumber yang sangat menarik untuk kita dengarkan penuturannya. Beliau adalah Ibu Popi Yuska, istri dari Bapak Fajrul yang merupakan duta besar untuk Kazakhstan dan Tajikistan. Pak Fajrul juga sempat menjadi juru bicara Pak Presiden Jokowi pada tahun 2021 ya. Dan di sebelahnya ini adalah Mas Andi. Beliau dari KBRI Kazakhstan di Astana dan posisi beliau adalah sebagai sekretaris ya. Ya, kedua narasumber ini kebetulan sedang hadir di Jakarta. Sebelumnya Bu Popi bersama suami Pak Fajrul untuk membawa rombongan delegasi dari IKN, ada pengusaha, ya ada pejabat setempat yang berkunjung ke IKN dari Astana, Kazakhstan, dan melihat kemungkinan untuk bisa bersinergi dengan ibu kota baru kita ya. ya. Karena Astana atau yang ada di Kazakhstan itu adalah sister city dari IKN ya. Nah, kemudian tapi Pak Fajrul karena tugas sudah lebih dulu untuk kembali ke Astana. Bu Popi baru akan kembali besok ya malam. bersama Mas Andi juga yang mengawalnya. Oke, kita akan mulai perbincangan kita pada saat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang menarik sekali, terutama sebagai pendamping dari seorang tokoh bernama Bapak Fajrul. Ibu Popi ini tentunya sudah melewati suka dukanya perjalanan dalam pendampingan itu gitu. Ya, Bu Popi sekarang sebagai ibu duta besar di Kazakhstan sudah masuk tahun Desember sekarang 2 tahun. 2 tahun. Gimana rasanya Bu tinggal di luar? Eh, suka dukanya ya banyak sukanya sih. Banyak sukanya ya. Pokoknya kalau sama orang yang dicintai Pak Fajrul mah di mana aja suka mestinya ya. Tapi dinginnya nggak tanggung-tanggung ya. Ya. Oh, kalau lagi saat musim winter dinginnya ya, nggak- oke. Bisa sampai berapa derajat, Mas? Januari Desember itu bisa minus 30. 30, Plus angin bisa minus 50. 50. Aduh, itu lebih dingin dari freezer kayaknya. Ya. Freezer minus 18. Berarti Astagfirullahaladzim. hampir kali 3. Itu kegiatannya ngapain ya kalau di musim se-ekstrim itu? Nah, berarti memang lebih banyak agenda indoor jadinya. Udah. Seluruh kedutaan itu kalau momen-momen salju gitu agenda indoor. Nanti musim Indoor maksudnya gini, itu tetap bekerja di Tetap Wisma, bekerja, tetap tetap. berkantor, tetap. Tapi kegiatan-kegiatan seperti exhibition dan lain sebagainya semuanya harus dilakukan indoor, Lebih banyak indoor. gitu sewa ya. hotel, sewa tempat Oh. pameran. Berapa lama sih biasanya kalau musim dingin? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Oh, mereka kan negara 4 musim, jadi 3 bulannya Jadi gimana tuh? jadi di sana tuh hanya mengenal musim winter dan musim panas. Jadi masa transisinya tuh tetap berasa dingin-dingin itu kayak ini gitu. Oh, luar biasa ya. Itu pastinya kalau yang tinggal di Wisma Indonesia itu enak tuh ya. Ada koki yang memasakkan makanan hangat khas Ya. Indonesia ya. Tapi kalau saya yang kemarin sempat ke Kazakhstan, makanannya semuanya bikin saya aduh kangen sama Di masakan hotel Mas Indonesia. Adit ya? Iya. Nginep di hotel. Di hotel juga ya makannya sama Dan aja. roti. Semua roti gitu ya. Itu restoran Indonesia belum ada ya Bu ya di sana? Belum ada, Indonesia belum ada. Gitu. Ada UKM kita tapi sekali seminggu dia buka Ya, hari layanan. Sabtu Minggu lah ya. Satu minggu gitu. Untuk Untuk WNI yang mau jumlah WNI di sana ada berapa kira-kira Mas? 170 ya. yes. Sekarang 170 termasuk pelajar ya. Langsung pelajar. Pelajar Oke. 27 orang. Baik. Nah, Bu Popi kenal sama Pak Fajrul tuh awalnya di mana sih? Tahun berapa? Jadi kita sama-sama mahasiswa, Pak. Di Saya ketemu di luar, kebetulan saya mahasiswa di STHB Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Oke. Pak Fajrul di ITB. Ya. Kita kenal dalam satu perkumpulan. Sebenarnya secara sifat tuh kita sama-sama berbeda banget, Pak. Bedanya di mana tuh, Bu? Pak Fajrul secara ini tentang aktivitasnya enggak.
Jadi kita tuh saling melihat apa yang saya pelajari dari beliau pelajari dari saya. Jadi mahasiswa tuh, saya tuh mahasiswa yang tukang main tadi. Gaul, abis. Gaul. Pak Fajrul nggak? Ya kayak gitu. Pak Fajrul seorang aktivis, Aktivis. ya kan, seniman juga, Ya. karya-karya sastranya luar biasa. Nah, bertemu dengan seorang gadis yang gaul banget, ya, tukang main gitu di Bandung. Pak Ya. Fajrul ada di ITB. Ada di ITB. Ah, ini ada satu peristiwa yang saya pernah dengar juga. Pak Fajrul tahun 89 itu memimpin bersama beberapa temannya itu semacam demonstrasi terhadap kekuasaan Orde Baru. Betul. Oke, Bu ya. Betul. Itu Itu 5 Agustus, Pak. Ibu masih ingat Jadi ya? jadi tanggalnya 5 Agustus. Kebetulan waktu itu Pak Rudi ini datang ke ITB. Hmm. Mahasiswa itu ngadakan demo. Hmm. Sebenarnya mungkin kalau di Pak Rudi waktu itu menteri apa ya waktu itu? dalam negeri, Menteri Dalam Dalam Negeri. Demonya sebenarnya kalau dibandingkan demo sekarang, saat itu demonya sangat biasa banget. Anak-anak itu hanya membakar ban dan mengeluarkan yel-yel. Kalau sekarang kan biasa aja, Pak. Iya, iya betul kalau dibandingkan Dibanding yang bagaimana sekarang yang luar biasa yang luar datang biasa brutal dan berbondong-bondong, sebagainya bertrak-trak dan gitu lain kan. sebagainya kan, iya kan. Nah, kalau waktu itu belum nikah ya? Belum. Oke. Tapi udah baru dekat. baru dekat terus aktivis mahasiswa ini kabarnya kan langsung dicokok sama pemerintah Orde Baru, betul. bahkan langsung dikenakan tahanan politik selama 3 tahun. 3 tahun. Wow. Anak muda bermasa depan cerah masuk ITB itu nggak gampang ya. Betul. Dan tiba-tiba harus menelan kenyataan pahit gara-gara demonstrasi masuk penjara 3 tahun dan bahkan sempat dikirim ke Nusa Kambangan walaupun cuma 1 minggu karena banyak protes massa ya kan. Nah, Bu, 3 tahun Ya. menunggu Pak Fajrul itu goyang juga nggak? Ini kayaknya ini cowok nih gue lepas aja nih kayaknya ya. Gimana? Ada sedikit perinian batin ya, kebimbangan. Tapi saya melihatnya saat itu seperti yang saya bilang ke Pak Adit, kita jangan meninggalkan orang dalam saat terpuruk gitu loh, Mas Adit. Wow, jadi pada saat itu Bu Popi ngerasa kayaknya nih kalau aku ninggalin dalam kondisi dia lagi terpuruk, kasihan juga. Kalau perlu udah sukses deh gitu ya, itu lebih enak kali lebih ya enak gitu ya. gitu loh. Kayaknya perasaan Bu Popi saat itu mungkin ada juga perasaan, oke, akan kubuktikan cintaku tak akan meninggalkanmu. Tapi nanti kalau kamu keluar, kalau nggak cocok, kayaknya ya udahlah ya, gitu ya. Gitu ya, Bu ya. Tapi orang tua gimana melihat kenyataan itu? Orang tua saya alhamdulillah, ayah saya itu yang sangat bijak. Oke. Jadi pada saat itu kebetulan ayah saya adalah seorang pegawai negeri juga, Iya. Pak Adit. Jadi ada sebagian teman-teman yang mengatakan tahanan politik kan saat itu kan dianggap seperti Tahun 89 Pak Harto lagi sangat berkuasa, ya kan? Dan jadi tahanan politik itu bisa menjadi catatan hitam, betul, ya kan? Betul. Oke, tapi Bapak tetap Tapi ayah saya mengatakan waktu itu kepada saya bahwa saya menghargai pilihanmu untuk memilih. Padahal Ibu belum milih juga sih. Karena belum milih juga. Ya, tapi kayak Bapak udah punya feeling ini bakal jadi orang besar nih menantuku. Jadi ayah saya mengatakan bahwa orang ini orang yang pintar lah sebenarnya, yang bisa menginikan untuk anak saya. Paling enggak masuk ITB ya udah pintar pasti. Gitu. Tapi kenyataannya kan begitu lulus kuliah, punya catatan hitam, tahanan politik, walaupun lulusan ITB, nggak mudah juga kan dapat kerja. Enggak. Oke. Pada saat sampai 90 sampai apa selesai 98. Nah, sampai 98 itu untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak mudah. Oke. Tapi Ibu dipinangi tahun? Saya tahun 95 menikah. Oke, 95 menikah, 3 tahun tanpa satu kejelasan untuk pekerjaannya Pak Fajrul pada saat itu apa ya kan? Terus akhirnya apa yang dilakukan oleh Pak Fajrul? Pak Fajrul bersama teman-temannya membuat perusahaan namanya Oktagon. Ya lewat Oktagon lah dia berusaha untuk di Bandung, di Jakarta. Oh di Jakarta, Ibu akhirnya diboyong ke Jakarta. Saya di Bandung waktu itu. Oh tetap di Bandung, oke. Saya bekerja waktu itu. Saya bekerja sampai tahun 2012. Akhirnya membangun perusahaan sendiri. Akhirnya Pak karena merasa tidak bisa diterima juga di berbagai perusahaan, ya kan? Akhirnya beliau memutuskan untuk membuat perusahaan. Ya. Oke. Bidang apa waktu itu?
Kalau untuk dengan Pak Sugeng ini riset dan pendidikan itu. Konsultan tadi ya. Betul. Oke. Ini Mas Andi juga. Kadang juga beliau menulis sebagai wartawan, menulis pakai nama samaran. Oh. Itu, nah pada saat beliau bekerja waktu di Warta Ekonomi, tapi tulisannya itu pakai nama samaran. Karena blacklist nama. Karena blacklist Iya, nama karena- itu. Fajrul Rahman di blacklist Nah, oleh gitu. rezim waktu itu. Wow. Jadi luar biasa. 98 tuh beliau bisa bekerja di Warta Ekonomi sebagai wartawan, tapi namanya tidak boleh keluar. Iya. Nah, Mas Andi kan juga salah satu saksi ya dari perjalanan hidupnya Pak Fajrul. Tapi secara usia jarak berapa jauh nih? Wah, lumayan sebenarnya. Hanya beliau kan dianggap sebagai istilahnya itu, kalau dulu Bang Doli pernah ke KBRI Astana sebagai ketua pansus undang-undang IKN, beliau membuat kalimat abang kami dalam gerakan mahasiswa. Abang kami dalam gerakan mahasiswa. Jadi artinya pelopor juga khususnya untuk gerakan mahasiswa melawan rezim di Betul. Orde Baru. Beliau ya, Pak? menjadi inspirasi. Oke, waktu saya kuliah dulu di Unhas di Makassar, kami sering undang beliau untuk mengisi materi tentang demokrasinya. Oke. Jadi Pak Fajrul ini dikenal oleh Mas Andi pada saat Mas Andi menjadi mahasiswa di Unhas. Betul. Oke. Apa pandangan Mas Andi? Kalau waktu itu kan setiap kita membuat pengkaderan mahasiswa, termasuk di Sulsel itu lebih luas, kita selalu minimal ada satu pematerian nasional, Mas Adi. Kalau enggak, biasanya peserta kurang tertarik Iya. dan kurang seru acaranya. Karena waktu itu pemateri nasional yang datang pasti dia membawa data, update perkembangan situasi sosial politik, ekonomi Iya. politik nasional. Nah, Bung Fajrul itu kami senang karena beliau hanya kita belikan tiket ekonomi, tidak perlu bisnis. Kemudian nginap sembarang aja, bisa di kosan, bisa di base camp, Tapi pada saat itu Pak Fajrul posisinya udah di apa sebagai ya? pengamat politik, Pengamat politik, sebagai tokoh ya. NGO lah, Iya. sebagai masyarakat sipil ya. Oke. Dan tidak minta honor, Mas Adi. Wow. Jadi kalau oke. tokoh nasional lain kita undang sekali dengan biaya yang sama, Bung Fajrul Rahman bisa kita undang 3 kali. Karena tanpa honor, hanya tiket ekonomi, tanpa hotel. Karena dia nginap bareng kita. Ya. Dia emang selama saya di Kazakhstan kemarin ya bikin film pendek Tali Hati itu terasa sekali humble ya, Ya. deket banget dan langsung bisa membaur gitu, nggak berasa kita ngomong sama pejabat gitu ya. Dan Beliau sampai luar sekarang biasa. kan beliau panggil saya Bung Bung Andi Zulkarnain, dan saya panggil juga beliau Bung Fajrul Rahman. Waktu di juru bicara presiden, saya juga panggil Bung Jubir, dan dia tidak mau mengubah kosakata itu. Oke. Sebenarnya pernah kami ditegur sebenarnya, ada diplomat senior sebenarnya, pernah ada yang menyampaikan ke Pak Dubes tuh, waktu awal-awal beliau menjabat di sana. Pak Dubes, izin, kok Mas Andi memanggil Bapak bukan yang mulia duta besar, tapi panggil Bung. Akhirnya pas di Wisma Duta, kan kami tinggal bersama di meja makan, dia sampaikan ke saya, Bung, tadi ada diplomat kita, niatnya bagus sekira, niatnya bagus, menyampaikan ke saya bahwa kenapa Mas Andi panggil saya Bung? Jadi saya tanya, jadi Bung Fajrul jawab apa dong? Dia bilang, waduh, Mas Andi itu panggil saya sejak dulu panggil Bung. Makanya kalau karena jabatan harus mengubah panggilan itu, bagi dia itu nggak nyaman, nggak perlu. Iya. Jabatan jangan mengubah karakter kita katanya. Wow. Oke. Termasuk persahabatan kita jangan diganggu karena hanya jabatan. Oke. Itu yang saya belajar dari beliau tuh. Nah, istilah Bung ini juga kan pada zaman Pak Karno juga dipanggil Bung Karno, Betul. Bung Hatta ya. Memang kelihatannya perlu juga kita kembali populerkan. Sekarang yang lagi populer kan bro, gitu ya. Sekarang kita coba populerkan anak-anak muda Indonesia memanggil teman dengan kata Bung. Oke, kayaknya keren juga ya. Nah, ini balik lagi nih. Tadi Mas Andi menyebutkan juru bicara presiden. Kan setelah beliau tahun 98 itu juga masih belum begitu mendapatkan tempat di perusahaan, ya kan? Apa yang dilakukan beliau sehingga akhirnya bisa masuk ke circle-nya Pak Jokowi gitu loh. Sampai akhirnya diangkat jadi juru bicaranya Pak Jokowi. Beliau kan sebenarnya sangat selalu mengawal agenda demokrasi ya. Karena 98 bagi beliau itu perjuangannya untuk demokrasi di Indonesia cukup banyak resiko lah, termasuk ketika dibuang ke Nusa Kambangan, kemudian suka miskin. Jadi segala hal selalu beliau ingin terlibat mengawal reformasi. Termasuk misalnya ketika tentu momentum Pilpres juga satu momentum penting bagaimana nasib demokrasi.
Oke, oke. Makanya ketika ada kandidat yang menurut beliau paling punya visi tentang demokrasi, atau setidaknya tidak ada tanda-tanda akan mematikan demokrasi, maka tentu itu jauh lebih baik, tentu dikawal. Wow, oke. Nah, beliau menangkap waktu itu ada fenomena sosok politisi lokal di kota kecil di Solo yang bernama Pak Joko Widodo. Nah, menurut beliau, beliau dengan gayanya egaliter, suka menemui rakyat Itu kayak satu frekuensi gitu ya dengan Iya. Pak Fajrul yang humble itu Beliau ya. melihat, wah ini sosok yang menarik. Iya, paham. Jadi menjadi tahanan politik 3 tahun itu tidak melemahkan Bung Fajrul untuk akhirnya mundur ya, tapi justru akan terus mengawal demokrasi dan akhirnya ketika menemukan tokoh seperti Pak Jokowi dari sosok wali kota di sebuah kota kecil yang memiliki satu niat juga untuk mengawal demokrasi, akhirnya mereka menjadi berkawan ya istilahnya ya. Sampai kemudian akhirnya Pak Fajrul menjadi juru bicaranya beliau. Nah, kemudian juga beberapa jabatan juga jabat oleh Pak Fajrul, antara lain sebagai Komisaris utama di Adikarya. Adikarya. Itu dalam rangka apa menjadi komisaris waktu itu ya? Apa ada pembangunan apa mungkin? LRT. Ya, sejauh yang saya pahami, beliau dulu dikasih tugas langsung dari Presiden Jokowi agar menuntaskan agenda LRT dan MRT, termasuk renovasi GBK Gelora Bung Karno, persiapan Asian Games. Asian Games. Wow, oke. Pak Jokowi bilang bagaimana dituntas tanpa ada kasus korupsi macam-macam, harus clear. Jadi LRT dan MRT yang sekarang kita nikmati ini campur tangannya Pak Fajrul luar biasa juga Beliau ya? komut waktu itu, Wow. dan beliau ikut bertanda tangan atas proyek Untuk proyek strategis. LRT. Masya Sebagai Allah. komut beliau yang tanda tangan. Itu sebuah jabatan yang tidak mudah ya, karena pastinya godaan juga banyak pastinya ya kan? Betul. Iya. Nah, Bu Popi ngomongin godaan gini. Pak Fajrul selama menikah dengan Bu Popi merasa nggak sih Pak Fajrul pernah tergoda oleh sesuatu? Dalam arti, apakah ada sosok lain? Apakah ada godaan-godaan di seputar jabatan? Pak Fajrul kan orang yang sangat kukuh terhadap prinsip Iya. komitmen gitu, Pak. Jadi menurut saya apapun yang misalnya sudah dipilih oleh beliau, dia akan berkomitmen terhadap pilihannya. Jadi Iya. kita nggak serang. Tapi kalau secara ya namanya juga suami istri pasti Ya. ada pertengkaran-pertengkaran. Oh, ada. Itu biasanya mengenai apa tuh bertengkarnya? Iya biasa. Bukan karena cemburu kan? Bukan. Prinsip-prinsip lah Pak yang biasa. Ya beliau kan kalau misalnya sudah pilihan ini harus begitu ya begitu A B gitu Itu loh. kan pilihan di bidang beliau sebagai pejabat ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari juga banyak yang beliau tuh seperti itu. Oh, jadi cukup memiliki Cukup keteguhan memiliki hati keteguhan ya hati. gitu ya. Oke, Bu Popi, sekarang putranya berapa Ibu? 2, saya putarnya 2. Itu ada yang mengikut jalurnya beliau menjadi seorang politikus Enggak, mungkin? kebetulan dua-duanya akan mengambil profesional aja. Profesional, udah tahu di bidang apa tuh? Ya, anak saya yang pertama kebetulan sekarang sekolah di Tsinghua University, ambil S2 Fakultas Hukum, Iya. Magister Hukum. Yang keduanya anak saya kedokteran. Pak Fajrul tuh pernah membuat buku kumpulan puisi dengan tajuk Dongeng untuk Popi. Iya. Bu Popi ingat gak sih puisinya apa sih kata-katanya itu? Betul. Bu Popi langsung tersipu-sipu nih. Jadi gitu. sebenarnya kata-kata puisi itu kan agak ini ya Pak. Jadi saya sumir kayak gitu. Jadi apa ya Salah satu kata-kata. kalimatnya apa? Jadi kayak menari di depan apa ya jadinya menari jenis serigala dan sebagainya kayak gitu Oh lah. iya, ada kiasan-kiasannya. Ada kiasan-kiasan kalimat. Oke, kalau gitu kita akan cari, nanti kita coba tampilkan ya di layar ya seberapa canggihnya Pak Canggih. Fajrul memilih kata-kata bersayap untuk puisi-puisinya. Ya. Karena saya penasaran juga, sampai akhirnya beliau juga mendapatkan satu penghargaan lah ya, Iya. dari Ini apa sih? Dari Ini katulistiwa yang 5 ini terbaik ini katulistiwa. 5 penyair Penyanyi terbaik. terbaik. Puisi terbaik. Wow, oke. Ini nanti kita akan gali lagi pastinya. Mas Andi, artinya dari mulai awalnya berkawan sebagai panitia yang mendatangkan tokoh nasional di kampus, akhirnya sekarang menjadi sekretarisnya beliau. Sudah berapa lama bekerja dengan? Sekitar 18 tahun misalnya.
18 tahun? Jadi sebenarnya yang saya lakukan saat ini tidak ada bedanya dengan 18 tahun lalu. Misalnya kalau Bung Fajrul ke Sulsel, saya yang mengatur jadwal beliau. Kapan di UNHAS, kapan beliau ngisi diskusi di UNEM, di UMI. Hanya bedanya saya bercanda sama teman-teman, bedanya dulu kita pakai dana BEM ya, karena BEM yang undang, kadang juga pakai dana pribadi. Kalau sekarang difasilitasi oleh negara karena tugas negara ya. Tapi kapan beliau diskusi di Almaty, kapan beliau ngisi diskusi di Astana, kan mirip sebenarnya. Iya. Jadi ini tanda kutip hobi yang dibayar sebenarnya. Kita ini berdua hobi diskusi, Iya. hobi ketemu orang, Iya. orang baru, seneng. Iya. Nah ternyata itulah fungsi dari Dubes. Iya, betul. Bertemu sebanyak-banyaknya stakeholders. Pentahelix itu pengusaha, jurnalis, pemerintah, komunitas, budayawan, akademisi, kemudian diajak berkolaborasi untuk kemajuan dua negara sahabat. Yang menariknya ini hobi kami. Iya. Jadi kami bahagia betul menjalankan tugas Bisa ini. juga sambil jalan-jalan, bertemu banyak orang, berbagi, dapatkan penghasilan juga dari pekerjaan itu. Nah, begitu itu ya dia, kira-kira. hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar tadi. Kira-kira emang Mas Andi akan lanjutnya menjadi diplomat juga atau apa nih kira-kira ke depannya nih? Atau membuat usaha juga? Kami masih mendiskusikan itu. Untuk sementara kita fokus menjalankan amanah dari Presiden Joko Widodo, yaitu menemani Bung Fajrul Rahman sebagai duta besar di sana. Wow, luar biasa ya. Tugas berat sekarang sedang dijalankan oleh Pak Fajrul ya, bagaimana menjalin hubungan yang harmonis antara Astana, ibu kota Kazakhstan, dengan ibu kota baru di IKN. Program-programnya itu sudah terlihat belum akan dibuat apa sih untuk mempererat hubungan ini? Kemarin kan sempat mendatangkan tuh ya delegasi dari Kazakhstan. Jadi bulan Juli kemarin juga, awal Juli, Kepala Otorita IKN berkunjung ke Kazakhstan, menghadiri forum pertemuan gubernur seluruh dunia. Wow, oke. Jadi Astana itu salah satu dia hidup dari banyaknya forum internasional. Dan kita lagi mempelajari itu untuk juga kita terapkan di Nusantara. Itu arahan Presiden kepada Bung Fajrul Rahman, coba perhatikan, pelajari bagaimana caranya Kazakhstan sukses memindahkan ibu kota. Makanya yang kami terima di sana kan, sejak awal menjabat di sana, kedatangan tim perancang undang-undang IKN, Bandoli dan kawan-kawan, kemudian kedatangan juga DPD, kemudian Bappenas, Kementerian PU. Nah, terakhir bulan Juli ini Mas Adit adalah tanda tangan Sister City, MOU Sister City. Bahwa intinya kita adalah dua negara dan dua kota kembar, Astana dan Nusantara, karena kita saudara, kita akan saling berbagi data. Misalnya, bagaimana memindahkan ASN dari Jakarta ke Nusantara. Kebetulan Kazakhstan sudah. Dari Almaty ke insentifnya apa? Itu yang kami pelajari sekitar 2 tahun di sana, dan kami sudah punya jawabannya, dan Pak Dubes sudah mengirimkan datanya ke Presiden dan Kepala Otorita IKN. Wow, luar biasa ya. Jadi semakin nyata konkret kerjanya Pak Fajrul nih ya untuk bisa ikut serta membangun IKN. Bu Popi, nih terakhir nih saya mau nanya nih. Bu Popi secara pola ajar kepada anak-anak bersama Pak Fajrul itu yang diterapkan apa, Bu? Disiplin. Seberapa keras disiplin itu? Dari seorang gadis yang gaul, yang biasa easy going, santai, atau Pak Fajrul yang seniman? Sebenarnya kedisiplinan itu jadi konsekuen terhadap pilihan. Saya mengajarkan pada anak-anak itu begitu. Jadi silahkan memilih ini yang dipilih oleh mereka, tapi komit terhadap pilihan itu. Oh iya, pokoknya selama baik ya silahkan jalankan gitu ya. Baik, Mas Andi dengan Bu Popi, luar biasa sekali ya. Kita sudah mendengarkan cerita dari Ibu Popi, seorang wanita yang bercoba bertahan di tengah badai ketika kekasihnya harus menghadapi kenyataan, menjadi tahanan politik, tapi kesabaran beliau berbuah manis sekarang. Ternyata kekasih yang dulu mungkin dalam tanda kutip masa depannya agak suram, karena pada masa Orde Baru itu menjadi tahanan politik adalah sebuah aib ya, yang mungkin akan menjadi satu rentetan panjang dalam sejarah hidup yang akan membuat kendala-kendala dalam kehidupan. Tapi ternyata semua bisa dilalui. Kesetiaan Bu Popi dan juga bagaimana Pak Fajrul tetap
berkomitmen untuk mengawal demokrasi menurut saya adalah salah satu inspirasi yang luar biasa. Ketika kita memiliki sebuah komitmen terhadap apa yang kita lakukan, insya Allah akan ada jalan yang baik di depannya. Gitu ya. Amin. Terima kasih Bu Popi kehadirannya, Mas Andi. Siap, Mas Ya, selamat kembali bertugas nanti di Astana. Dan kami tunggu lagi di Kazakhstan. Ya, terima kasih sekali waktu kemarin kami datang dengan delegasi selama 9 hari di Astana ya. Luar biasa sambutan dari Pak Fajrul, Ibu Popi dan para staf ya, termasuk Pak Sandi pastinya yang banyak membantu memfasilitasi kami. Jadi kalau kawan-kawan mau berkarya di Kazakhstan di Astana, kita sudah punya rumah di sana yang tuan rumahnya luar biasa, sangat welcome. Di sana ada rumah budaya ya. Betul. Kalau kita memiliki satu niat untuk berkarya yang baik, pastinya akan diberikan juga ruang untuk bisa berkarya bersama di sana. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan podcastnya Aditya Gumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.